Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana kita bisa menguasai servis praktis atau bagaimana kita memiliki skill yang instan. Sebagai seorang pemula, skill itu dituntut, apalagi yang sudah lama ya. Siapapun di antara kita pasti dituntut dan harus memiliki skill yang handal dalam bidang yang kita kerjakan, termasuk dalam reparasi atau servis lampu. Oke, bagaimana kita bisa secara cepat menghasilkan meski kita belajar cara yang cepat, aman, dan terbukti itu ya. Oke, untuk Anda yang pemula khususnya, Anda harus bisa menggunakan tips ini ya, tips plug bayaran ini harus dipakai ya. Ini yang pertama untuk menguasai skill instan. Jadi plug bayaran itu maksudnya gimana Mas? Maksudnya begini, ketika kita mengerjakan lampu, kita cek mati ya, ya sudah kita ganti. Kalau LED AC ganti LED, udah tinggal pasang sekring, pasang kabel, dirakit yang bagus, jadi udah bayaran. Yang penting harganya masih ada selisihnya ndak usah banyak-banyak ya, tapi banyak sekali. Maksudnya yang penting untung ya, pasaran biar nggak merusak pasar dan setara risiko yang kita terima. Ini tips instan. Jadi plug bayaran, mati mesin ya ganti mesin. Kalau kita masih pemula nggak usah terlalu berpikir RE-nya gimana, mengukur diodanya gimana, mengukur baca resistornya belum bisa, mau nyervis ya, berproses ya, ganti mesin dulu, kemudian belajar, baru belajar diikuti dengan belajar. Tapi yang digunakan untuk belajar itu punyanya sendiri, bukan punya pasien, bukan punya orang yang mempercayakan diri, mempercayakan pekerjaannya, lampunya, apapun yang diserahkan ke kita untuk praktek. Jangan ya. Yang kita berikan ya yang terbaik, yang sudah siap, baru kita sambil belajar. Oh ini namanya elko, ini namanya dB, caranya ngukur transistor begini, baca AVO begini, dipelajari. Semua harus kita pelajari, termasuk bagaimana cara menurun ampere dan seterusnya. Itu sudah tahap kedua. Tahap yang pertama apa tadi? Plug bayaran. Ini tip yang harus kita kuasai ya. Jadi jangan terlalu berpikir jauh untuk harus menguasai 100%, enggak ya. Yang sudah lama pun ada kendala, yang sudah lama bertahun-tahun pun terkadang mengalami kesulitan, kemacetan ya. Ya mati mesinnya ganti mesin, sulit-sulit ya, sedia driver yang hidup. Kalau kita kesulitan baik LED maupun lampu kayak gini, jangan pasang badan pada yang belum kita kuasai. Itu yang pertama. Yang kedua, menguasai cara pasang yang tepat. Ini harus kita kuasai. Walaupun plug bayaran kita masangnya kurang tepat, nanti ya keawetan, kemudian performa itu juga kurang ya. Misalnya masang kaca seperti ini, kita harus menguasai bagaimana caranya lurus, menguasai caranya tepat, kenceng, kencengnya itu kuat rekatannya, itu harus belajar, harus mengulang-ulang ya. Seperti saya dulu masang kaca nekle itu geser, enggak bisa senter. Untuk senter perlu latihan ya. Jadi menguasai cara pemasangan LED yang tepat, masangnya yang rekat. Karena walaupun baru, ketika kita tidak menguasai pemasangan yang tepat ya, itu ya akan mengurangi keawetan. Yang seharusnya usianya itu 1 tahun, ya mungkin 6 bulan sudah mati karena renggang, karena kurang rapat, karena kurang tepat dan seterusnya. Atau karena kekeliruan dalam memasang ripet dan seterusnya. Jadi menerjang jalur yang mengakibatkan kerusakan. Ini hal-hal sederhana terkait dengan hal-hal baru, spare part baru, tapi perlu kita kuasai ya. Kemudian yang terpenting adalah kita harus bisa menyesuaikan ya. Misalkan mesin itu, mesin 3U jangan dipasang di 4U. Ada beberapa waktu yang lalu atau di beberapa grup yang ditanyakan, mesin 18 watt dipasang pada lampu yang besar, lampu 4U. Lampu 45 watt dipakai mesin 3U. Nyala Mas, ya nyala, cuman enggak
nggak awet seperti itu. Apakah itu kerjaan tuser nakal? Enggak, itu enggak nakal. Kemungkinan sang tuser belum paham. Jadi ya walaupun nyala, kalau wattnya kurang itu ya nanti enggak awet. Apanya yang masih enggak awet? Ya bisa mesinnya yang paling cepat jebol, nanti mesinnya, kacanya dan seterusnya. Nyalanya enggak maksimal dan seterusnya. Jadi menguasai minimal kalau mesin kayak gini yang seimbang. Idealnya kalau mesin kaca itu mesin lebih besar dari kaca, beda sama LED ya. Kalau LED lebih besar nanti panasnya sangat-sangat menyengat. Tapi kalau di sini bisa maksimal. Ini mesin 23, mesin 18. Kalau dipasang di 45 nyala, ya nggak awet. Tapi kalau dipasang di 15 watt nyalanya sangat terang, awetnya pasti. Ini pengalaman bertahun-tahun ya. Minimal dipasang di 3U ya, generasi 23 watt maupun 18 watt. Ini untuk plug-plug bayaran, tapi juga harus belajar menyesuaikan watt yang minimal sama ya. Jangan dipaksakan dipasang mesin 3U dipasang di berapa? 4U, mesin 2U dipasang di 3U. Karena belum tahu ya dimaklumi, jangan dicemooh karena memang belum tahu ya. Yang belum tahu seperti ini ya belajar. Terus kalau ada komplain diterima. Oh ya, saya keliru ya. Bagaimana memberikan alasan yang tepat pada konsumen yang terlanjur mempercayakan, oh iya Pak, mungkin listriknya atau ada yang kurang pas ya. Ya coba kita benahi dan seterusnya. Itu ya saudara-saudara. Jadi skill praktis di antara yang paling praktis adalah menyediakan spare part. Jadi ya, mesin juga siap, kaca-kaca juga siap, LED AC, LED DC juga sudah siap ya. Walaupun tidak harus banyak ya, tapi mencukupi untuk awal-awal bekerja. Toh enggak rame-rame amat kalau masih awal itu, enggak terlalu butuh banyak ya. Yang penting lengkap itu dan menguasai cara pemasangan yang tepat. Kalau belum Mas ya berproses belajar, telaten menyimak YouTube, telaten tanya di grup, baca-baca di grup di Facebook, banyak di YouTube juga sudah diurai. Itu teman-teman, sekali lagi ini adalah masukan dan arahan bagi teman-teman yang masih sering kebingungan gagas apa gagas itu, mikir driver ini ganti ini LED-nya gimana Mas kalau dipasangi yang volt 12 volt dikasih 6 volt gimana? Yaitu tahap yang enggak apa-apa, tahap belajar ya. Tapi bukan punya konsumen. Saya anjurkan yang punya kita sendiri, yang punya konsumen yang aman untuk kita, yang terbaik lah untuk kita berikan kepada mereka. Itu saja teman-teman, barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi ini merupakan pengalaman tips sederhana yang insya Allah akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kita juga sebagai tuser akan terus berkembang kalau semangat kita sudah berbanding lurus dengan hobi. Jadi kalau hobi itu nggarap mesin kayak gini, ngerjakan mesin tahu-tahu jam 12 malam, tahu-tahu jam 1 malam. Ini awal-awal saya dulu ya. Saking senangnya ya nggak terasa, apalagi kalau sudah mengerjakan ketemu permasalahannya, ketemu penyakitnya, wah senangnya luar biasa. Jadi kebahagiaan mengerjakan inilah kebahagiaan yang luar biasa, nggak bisa diuangkan, nggak sebanding loh Mas kalau diuangkan, ya nggak sebanding betul. Ini harganya beli jadi 8.000, lagi kita ngerjakan dari jam habis isya misalnya sampai jam 10, 2 jam hanya ngerjakan kayak gini. Tapi sebagai pembelajar yaitu sangat-sangat menyenangkan ya, dan bagian dari proses. Jangan dihitung invest waktu Anda ya, yang semangat ya, yang semangat. Jangan lokro. Kalau gagal diulang lagi, gagal diulang lagi. Seperti Hajar itu loh, Siti Hajar itu yang ditari air zam-zam, air lari Safa Marwah diulang-ulang sampai 7 kali ya. Kita seperti itu. Kalau sudah 7 kali nggak ketemu ya dekek sih, diistirahatkan dulu, kerjakan yang lain. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih bagi teman-teman, khususnya bagi Anda yang baru hadir ya, terima kasih yang baru gabung, terima kasih yang sudah subscribe, mendukung channel saya untuk terus berkembang, dan semoga kita semuanya bisa memberikan kemanfaatan maksimal kepada siapapun, khususnya orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang sudah percaya kepada kita. Kita bersyukur dipercaya oleh konsumen, kita bersyukur
dikasih kepercayaan oleh pelanggan. Jangan sampai mereka terkecewakan karena kecerobohan kita, karena ketidakmauan belajar kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.